Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat belajar kembali walaupun dalam pembelajaran yang cukup sederhana. Mudah-mudahan walaupun sederhana, pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar mengenai adab terhadap kedua orang tua kita. Sekarang insya Allah pada pembelajaran kali ini kita akan membahas adab kepada kedua orang tua kita yang kedua, yaitu adab kepada guru. Dan kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian adab kepada guru. Yang kedua, siswa dapat menampilkan sikap berpikir kritis dan kreatif serta terbiasa beradab yang baik kepada guru dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan salah satu seorang yang amat penting dalam kehidupan kita. Gurulah yang berperan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Maka dari itu guru wajib untuk kita hormati. Seseorang yang digugu dan ditiru ini menyeluarkan ilmu pengetahuannya kepada murid-muridnya agar mereka menjadi seorang yang dapat berkarya sesuai dengan bakat, prestasi, dan kualitas yang dimilikinya. Guru yang memberikan kita ilmu, guru yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Maka dari itu wajib hukumnya kita untuk senantiasa selalu menghormati guru-guru kita. Dalam Islam, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bersikap selaku murid terhadap gurunya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghormati dan menghargai guru. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari golongan kami mereka yang tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang kecil, dan tidak mengetahui hak orang yang alim. Jadi, menghormati dan menghargai guru adalah suatu kewajiban bagi setiap murid. Menghormatinya dengan baik, menghargainya dengan sepenuh hati. Itulah salah satu adab kepada guru. Yang kedua, tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahan atau kesalahan guru kita. Kenapa? Karena ketika kita mencari-cari kelemahan dan kesalahannya, ditakutkan kita tidak menghormatinya. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana kelemahan guru tersebut, bagaimana kesalahan guru tersebut. Di pesantren, saking mengantisipasi hal seperti ini, murid-muridnya dibekali doa yang cukup luar biasa
boleh kita dawamkan, kita ikuti doanya Allahumma astur aibal muallimi anni wa la tudhib barakata ilmi minni. Allahumma astur, ya Allah, tutuplah aibal muallimi anni, kelemahan, kecacatan guru-guru kami. Wala tudhib barakata ilmi minni, dan janganlah engkau jauhkan keberkahan dariku. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendawamkannya. Doanya cukup luar biasa. Yang selanjutnya, yang ketiga, tidak menggibahnya. Ketika guru kita mempunyai kelemahan, kesalahan, lantas kita menggibahnya, itu tidak boleh. Na'udzubillah. Summa na'udzubillahi min dzalik. Saya mendoakan kedua guru, mendoakan guru-guru kita agar senantiasa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua yang telah diberikan kesabaran, mendoakan ampunan untuk beliau, dan mendoakan agar senantiasa selalu disejahterakan kehidupannya. Yang kelima, mengambil manfaat kebaikan sang guru. Tadi guru itu digugu dan ditiru, maka ikuti, maka senantiasa contoh kebaikan guru tersebut. Namun jikalau guru tersebut menunjukkan atau memberikan contoh tidak baik, maka tidak boleh diikuti. Selanjutnya, menisbatkan ilmu yang diajarkan kepadanya, karena hal ini mengangkat kedudukannya di mata manusia. Selanjutnya, yang ketujuh, menjaga adab berbicara dan diskusi dengannya. Ketika berbicara, ketika diskusi dengan guru tersebut, maka dengan tata cara yang baik, dengan lemah lembut, dengan suara yang jelas namun tidak kasar, tidak membentak dan lain sebagainya, dengan adab yang baik. Yang kedelapan, taat kepada guru tidak dalam semua perkara kecuali perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat kepada guru kita, taat kepada guru kita selama guru kita menunjukkan kita kepada kebaikan, selama guru kita menuntun kita kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jikalau ketika guru kita menyuruh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh diikuti. Bertutur katalah kepada guru kita dengan lemah lembut dan penuh rendah diri kepada guru kita. Yang kesembilan, yaitu meminta izin kepada guru kita untuk bertanya atau pergi dari majelis, memberi salam kepada guru apabila berjumpa, dengan senantiasa hormat kepadanya. Ketika di kelas atau di pengajian, di tempat les, alangkah baiknya, alangkah eloknya ketika kita ingin bertanya ataupun ingin pergi ke kamar mandi atau urusan apapun, izinlah terlebih dahulu kepada guru yang bersangkutan. Kenapa? Karena salah satu menghormati guru tersebut adalah dengan meminta izin ketika pembelajaran berlangsung, agar supaya guru kita tidak merasa tersinggung dengan kita.
Selanjutnya memberi salam kepada guru apabila berjumpa, cium tangan. Salah satu cara kita untuk menghormati guru-guru kita. Yang ke-10, memberikan perhatian besar dalam pengajaran guru. Duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang, rendah hati di hadapan guru. Dengan rendah hati maka ilmu akan mudah masuk dalam diri murid. Jadi, ketika dalam pengajaran, ketika dalam pembelajaran di kelas, maka duduklah dengan tenang, perhatikan guru dengan sepenuh hati, dengan tatapan perhatian tertuju kepada guru. Rendah hati dengan guru, di hadapan guru, jangan merasa sombong karena guru kita ilmunya lebih rendah dari kita, ataupun kita sudah mengetahui pembelajaran yang diajarkan oleh guru kita, maka tidak boleh merasa sombong. Mentang-mentang sudah belajar, lantas merasa, lah itu mah pernah dipelajari, jadi tidak usah didengarkan. Itu tidak boleh. Dengarkan dengan sepenuh hati. Ketika kita merasa rendah hati, tawadu terhadap guru kita, maka insya Allah ilmu kita akan masuk. Sebagaimana dalam peribahasa, dalam analogi, contoh, ketika gelas kosong diisi air, kemudian air itu akan penuh. Tetapi ketika gelas itu sudah ada air diisi, maka airnya itu akan keluar, akan berceceran. Nah, begitu pula dengan pembelajaran, dengan ilmu kita. Ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, jangan pernah merasa sudah punya ilmu, jangan pernah merasa sudah punya bekal ilmu yang cukup, pembelajarannya sudah dibahas oleh orang lain, jadi kita tidak usah mendengarkan guru itu. Tidak boleh seperti itu. Jadilah gelas kosong, ketika diisi, maka air itu akan berisi, berisi, dan berisi. Hormatilah guru-guru kita, sayangilah guru-guru kita. Kita tidak akan pernah sukses tanpa bimbingan dan bantuan dari guru-guru kita. Sukses apapun kita, jangan pernah lupakan guru kita. Man 'allamani harfan fahuwa ustazi. Barang siapa yang mengajarkan ilmu kepadaku, walaupun satu huruf saja, anggaplah ia sebagai guru. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.